Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang sangat saya junjung tinggi fatwa dan nasihatnya nih Buya Ki Haji Junet ya, sebagai sahibul makan wal makanan ini. Makanannya luar biasa ini kita di Gus Bidin sebagai pengampu pesantren Lirboyo yang alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan kita ya. Karena kita sering ke Lirboyo, PKPNU yang mungkin jumlahnya sudah hampir 1000 alumninya ini akan digalakkan lagi, jadi insya Allah kita masih bisa bersilaturahmi dengan beliau nanti di Kediri di Lirboyo ya. Para habaib, para kiai, para instruktur nasional, dan yang sangat saya banggakan para peserta PKPNU ya, khusus Laskar Jauzan yang hari ini luar biasa ya. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan semua ke sini menambah spirit, semangat ya, bahwa NU di Depok itu masih ada gitu ya. Saya kira sudah hilang gitu ya. Ya Allah ya, itu prihatin betul ya. Para kiai dan para habaib yang saya hormati, para kader, ini kami perlu melaporkan kepada para panjenengan semua tentang perjalanan PKPNU ini. Jadi kami ini sudah lumayan lah, sudah hampir memasuki tahun yang ke-8 ini ya, 8 tahun. Jadi kalau kita hitung, saya, Pak Munim, Pak Enceng ini ya sudah melakukan perjalanan hampir 1000 kali penerbangan ya, 1000 kali penerbangan. Jadi kalau sudah, harusnya kita dapat Sriwijaya Award nih ya, karena jumlah penerbangan kita yang sangat luar biasa. Coba bisa dibayangkan 1000 kali penerbangan ya. Saya tinggal di Bogor, kalau Pak Enceng kan enak, dekat bandara, datangnya paling terakhir gitu. Saya dari Bogor tuh berangkat jam 2 Pak. Jam 2 pagi setiap minggu, bahkan kalau kita PKPN-nya 2 kali, bisa tiap hari kita berangkat jam 2 pagi gitu ya. Kalau kita ini orang normal ya, mungkin sudah nggak mampu lagi begitu ya. Tapi karena kita ini sudah nggak normal ini, sudah nggak normal sebenarnya kita ini ya. Nah, tapi kita bisa melampaui ini. Memang sudah nggak normal Pak. Oh, nggak kuat kalau manusia biasa kayak sampai-sampai itu nggak kuat. Belum makomnya ini. Kecuali kayak Jonet ini. Bayangkan bolak-balik, apalagi dengan cuaca yang sangat buruk begini, yang keponteng-panting di udara itu biasa. Tapi karena kita sudah yakin, kita pakai resepnya Gus Dur kan. Pokoknya sampai di pesawat tidur langsung syahadat semua, syahadu alla ilaha, tidur semua gitu. Jadi kalau mati ya sudah dalam kondisi Islam lah gitu. Itu kita pakai gitu. Terus bola-balik tanpa teras kok hampir 8 tahun Pak kita ini. Masya Allah, ini perjalanan yang sekali lagi menurut saya tidak masuk akal ya. Kalau tidak ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kekuatan faktor X yang mendorong kita, mungkin sudah sakit tak tumbang Pak. Tapi alhamdulillah kita ini sehat walafiat, tidak ada penyakit yang sehat. Bener nih, saya cek macam-macam ya. Paling kalau kolesterol biasa, karena dijamu kayak Jonet Duren, makan itu biasa lah, itu penyakit manusia kalau kolesterol itu. Tapi nggak ada penyakit, sehat walafiat. Dilihat Pak Munim nih ya, Pak Munim itu sampai kurus Pak, ngurusi PKPNU. Dan Pak Enceng sangat gemuk ngurusi PKPNU, karena emang nggak ada ukuran yang jelas. Jadi kita ini, dan saya itu juga sambil mikir ini apa sih gerakan kita ini, gerakan apa gitu. Terus terang saya harus menceritakan ke sini, saya sendiri sudah merasa aneh dengan sesuatu yang kita rumuskan sendiri. Ini nanti kalau sampai di NU itu sudah nggak normal, sudah abnormal, itu sudah sukses sebagai kader tadi. Yang kedua sudah aneh terhadap apa yang diciptakan lingkungan kita, sudah aneh, nggak masuk akal Pak. Sudah 8 tahun berturut-turut hanya ngurus NU saja. Harusnya kalau teori ekonominya kan harusnya kan bangkrut ini kita berempat nih kan. Oh, nggak ngurus apa-apa kecuali ngurus NU. Tapi nggak bangkrut kita ini ya. Ada aja rezeki dari Allah nih ya. Walaupun rezekinya tidak lebih ya nggak kurang. Namanya ngurus NU kan khairul umur ausatuha ya. Tapi nggak kurang. Tidak kayak amat kayak Abah Junet itu yang gaya ya. Biasa-biasa tapi ya. Tapi itu yang kedua tidak sakit. Dan yang saya luar biasa heran ini, putra-putranya beliau ini luar biasa Pak.
Pak Kemun itu soleh-soleh, mondok, anaknya juga pinter-pinter semua. Gojak Madau, Panceng juga sama semua. Saya aneh, anak saya yang pinter kecil-kecil itu juga pinter-pinter anaknya tuh. Padahal bapaknya itu nggak pernah di rumah. Jadi saya akhirnya menyimpulkan semakin bapaknya nggak pernah di rumah, anaknya semakin pinter-pinter gitu. Jadi nanti ini kunci sampai sebagai orang NU jangan terlalu banyak di rumah. Ya. Anak sama istri itu jangan dikekepi ya. Pokoknya pasrahkan kegiatan sehari-hari ngurusi NU. Insya Allah barokah Pak Saken. Usahanya lancar, macam-macam. Di sini ada namanya Kaji Saiful. Pengusaha kaya, semakin ngurusi NU semakin kaya dia. Ya. Terima kasih Saiful. Ada Pak. Saya baru kemarin dari Ponorogo ada cerita menarik. Di Ponorogo itu ada instruktur PKPNU yang punya toko besar. Dia kerjaannya kayak kita juga karena instruktur wilayahnya. Tiap hari isinya ngurusi NU, ngurusi PKPNU. Kalau dia di rumah, tokonya malah nggak laris Pak. Tapi kalau dia nggak di rumah ngurusi NU, tokonya laris. Gitu. Lama-lama istrinya sampai jangan pulang Mas. Ini bener kejadian. Jadi emang aneh, semakin kita keluar ini kok makin maju usahanya itu. Jadi nanti sampai buktikan omongan saya bener apa enggak gitu ya. Terjadi banyak hal luar biasa lah ini yang mungkin para wali zaman dulu nyebut al-harokah barokah itu benar adanya dan terjadi. Dan kita sudah merasakan bahwa betul-betul ngurusin Nahdlatul Ulama secara total lebih dari 24 jam itu ternyata dampaknya sangat luar biasa gitu. Nah sampai nanti harus pada level seperti itu. Jadi orang seperti saya ini ya, karena kita udah total ngurusi NU, udah saya nekat dalam hidupnya ngurusi NU saja. Apa yang terjadi, saya total pasrah wes karo Gusti Allah ya. Mati ya, itu kaya ya monggo aja pasrah. Akhirnya nggak ada, aman-aman aja gitu. Jadi kita sudah total betul Pak. Jadi pokoknya mati hidup ngurusi NU ya. Pokoknya nekat aja dalam hidup ngurusi NU. Insya Allah keberkahan itu akan kita temukan dan berlipat ganda. Ini luar biasa, ini yang saya rasakan ya. Sampai harus merasakan derajat seperti itu. Nah, karena mungkin kita ini istiqomah, ya akhirnya PKPNU itu mengalir seperti ke daerah aliran sungai yang tidak pernah kita duga. Ya. Hampir 8 tahun Pak, yang namanya Jawa Barat tidak bisa disentuh oleh PKPNU. Akhirnya saya harus menemui namanya Abuya Bustomin dengan Pak Hernowo, usianya 160 tahun. Beliau ini adalah Sohibul Jabalnya Gunung Salak ini, penunggu Gunung Salak. Ini gurunya Soekarno, guru spiritualnya Bung Karno. Orangnya masih sehat beliau. Dulu kakaknya Kiai Sangkun ini yang baru kemarin dinobatkan sebagai pahlawan ya, mantan ketua PCNU, pendiri divisi Siliwangi gitu. Saya kesana saya dikasih, memang beliau mengatakan Jawa Barat itu paling berat Pak. Tapi insya Allah kalau Jawa Barat itu bisa diselesaikan, Indonesia itu aman gitu. Jadi Jawa Barat itu kayak Madura, ya, ada madunya juga ada racunnya kira-kira gitu. Racunnya banyak sekali, sehingga susah sekali membangkitkan. Akhirnya wajar ya 212 begitu besar karena memang disuplai dari Jawa Barat gitu. Jadi berat sekali, akhirnya kami dikasih beberapa ulama penjaga Jawa Barat ini supaya dikirim Fatihah terus. Akhirnya alhamdulillah seminggu yang lalu terjadi namanya Fathu Mekah ya. Berhasil Jawa Barat kita tembus, dan anehnya Pak, Jawa Barat itu sanatnya dimulai dari Institut Teknologi Bandung. Bayangkan sampai ini ya, sesuatu yang tidak pernah ada hubungannya dengan NU. ITB hampir 100 tahun usianya, tapi tidak pernah disentuh oleh NU. Baru ini PKPNU bisa masuk Pak. Dan disitulah nanti dari setelah ITB baru nyambung, setelah itu Cipasung dan Buntet akan PKPNU. Kan aneh Pak. Kok dari ITB dulu, ini kan aneh nih. Ini salah satu keanehan PKPNU ini. Menurut saya aneh betul. Dan terjadi hari ini. Jadi saya meyakini nanti ya gelombang PKPNU insya Allah ini ya di Jawa Barat dan di DKI Jakarta wabil khusus akan sama gelombangnya dengan seperti gerakan PKPNU di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah maupun daerah istimewa Yogyakarta ya. Apalagi kita sudah ketemu tandemnya yang sangat kuat nih, Laskar Jauzan ini akan menjadi kekuatan inti dari bergeraknya NU di Jawa Barat maupun di DKI Jakarta maupun di Banten lah ya. Jadi ya luar biasa. Saya sudah gembira ini, alhamdulillah ini sepertinya sudah memasuki periode Madinah nih kita ini udah
kayaknya yang berat-berat ini udah mulai hilang, ini kayaknya udah mulai seneng-seneng Pak ya, alhamdulillah ini ya. Jadi ini menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan ya, apa yang kita kerjakan secara istiqomah oleh Allah diberi karunia yang sangat luar biasa. PKPNU bisa berjalan luar biasa hari ini, luar biasa Pak gelombangnya. Betul-betul saya tidak pernah menduga kalau PKPNU bakal seperti ini ya. Luar biasa. Dulu sebelum ada PKPNU, terus terang aja, ini 2012 itu kan mesin intinya PBNU itu kan, mohon maaf bukan kita mengklaim ya, tapi saya Pak Munin, Pak Aceng ini sebagai wakil sekjen itu yang tahu betul kondisi lapangan NU itu, saya tahu betul Pak, karena kita memang kerjaannya muter ya. Kondisinya itu parah sekali, kondisi NU di seluruh Indonesia itu parah sekali Pak, parah sekali. Ideologinya itu hanya 4 ya. Indeks ideologi kita itu hanya 4. Terus kita temukan fakta di lapangan, NU terlalu banyak orang naturalisasi. Ada NU diketuai oleh FPI banyak. Yang namanya NU dipimpin oleh PKS itu hampir seluruh Sumatera begitu Pak, PKS semua gitu. NU dipimpin PKI juga ada gitu. Jadi saking sudah nggak karu-karuan organisasi itu, tidak jelas bentuknya ini. Wah, akhirnya ini gimana cara, agak sulit kan dandani NU dengan kondisi mesin yang sudah seperti itu. Maklum kita sudah lama dipotong sama Pak Harto ya, 32 tahun gitu ya, sehingga kondisi mesin kita itu sangat parah sekali Pak. Dulu kalau ada kader NU ketemu kader NU itu, kader NU piye ketemu piye Pak, NU piye, lah piye loh, sama-sama nggak ngerti, kedua-duanya juga nggak melakukan apa-apa gitu. Bingung. Tapi setelah PKPNU sudah nggak ada lagi pertanyaan itu, bener terjadi itu, sudah nggak ada piye ketemu piye itu. Yang ada adalah kamu sudah apa yang kamu gerakkan, rantingnya sudah didirikan atau belum, ya kan, MWC-nya sudah hidup atau belum, cabangnya sudah hidup atau belum, semuanya hidup ini ya. Ini berkat wasilah PKPNU, salah satunya wasilahnya melalui PKPNU. Dulu parah sekali ya. Di waktu yang sama pendukung ideologi lawan kita ini kan yang NKRI harga mati ini NU kan, indeksnya hanya 4. Itu pun Banser Pak paling tinggi itu Pak. Banser waktu itu data dari Amerika nih, dari United States for Pacific Command ya, paling tinggi itu Banser. Berapa indeks ideologinya IPNU? IPNU hanya 2,1. Sehingga anak IPNU yang jadi Muhammadiyah itu banyak, jadi PKS banyak, jadi HTI banyak. PMI berapa sebagai kaum intelektualnya NU? Indeksnya hanya 2,3. Sehingga anak PMI jadi PKI itu tinggal 1 strip aja gitu. Kok orang sembahyang. Tinggal 1 strip aja. Waktu itu kondisi yang hebat ini Banser. Aku ini Pak, ini Banser itu luar biasa ini kekuatannya. Nah, pada saat yang sama pengusung ideologi khilafah Islamiyah itu sudah ada pada level 9 itu. Coba Antam bisa bayangkan level 9 dan mereka ini kelas menengah berhadapan dengan indeks ideologi 4, ini kelas bawah gitu ya. Gak diametral ini pertarungannya ini, sehingga mereka kuat sekali, kita lemah sekali gitu. Siapa mereka yang paling tinggi itu? Namanya HTI ya, itu orang HTI itu sampai bisa lihat namanya Dita itu. Dita itu dulu teman saya di Airlangga itu, teman mujadalah, teman debat sama saya. Dita yang saya ketemu melihat kemarin, dia sudah berani melakukan bom bunuh diri ya, ngajak 4 orang anaknya dan istrinya Pak. Wow, ini dia mendapatkan gelar bintang 9 dari ISIS. Langsung komando ISIS dari Syria ngasih jempol bahwa pahlawan paling hebat di seluruh dunia namanya Dita ini. Karena belum ada ISIS yang berani melakukan bom bunuh diri sak keluarga utuh, nggak ada Pak. Nah, pertanyaan sampean, apa sampean berani melakukan bom bunuh diri seperti Dita? Nggak akan mungkin berani sampean ini ya. Paling nyuruh istri sampean suruh bom bunuh diri ya, supaya kawin lagi. Jadi sampean itu terjadi Pak. Mereka sudah seperti itu. Ini musuh kita ini bahaya ini. Ini indikasi bahwa ISIS ini sudah berakar dan berurat di Indonesia. Kenapa? Karena level paling tingginya sudah dilakukan oleh ISIS. Nah, kita waktu itu kondisinya seperti ini Pak, hanya 4. Tapi alhamdulillah berkat kerja keras kita hampir 8 tahun, akhirnya sekarang pelan tapi pasti, insya Allah kemungkinan saya menduga kita belum melakukan pengukuran secara tepat. Mungkin indeks ideologi kita hari ini antara 6 sampai 7 ini cukup untuk melawan yang ideologinya 9 ini cukup Pak. 6 sampai 7 Pak. Di roh PNO-nya beda hari ini, beda, itu terjadi. Dulu
Orang nggak berani Pak ngaku NU itu. Nggak ada orang yang berani ngaku NU. Malu orang di mana-mana ngaku NU. Tapi hari ini Anda bisa buktikan, sampai bisa melihat gerakan NU di Jawa Timur, di Jawa Tengah ya, itu luar biasa. Di Yogyakarta itu nyaris NU hilang, tapi hari ini NU bangkit. Ya. Dulu nggak mengira. Jadi sekarang ini misalnya ya, saya bisa melihat nih bagaimana dahsyatnya gerakan PKPNU di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu PKPNU sudah 1.400 angkatan. Sampai bisa bayangkan kalau 1.400 angkatan itu menghabiskan uang 100 juta, itu berapa triliun? Belum dampak dari koin yang dihasilkan dari gerakan PKPNU. Ada kecamatan Turen Malang itu kadernya sudah mencapai angka 1.000, koinnya sudah mencapai angka 1 miliar 1 bulan, bayangkan. Hanya dengan koin 1.000 rupiah ini. Berapa triliun uang yang digerakkan oleh PKPNU selama hampir 8 bulan. Mungkin saya bisa hitung 15 sampai 17 triliun dampak yang dilakukan. Saya baru dengar ada seorang warga NU di Brebes ya, kader PKPNU di Brebes, orang petani bawang merah ya, menyumbangkan uang 1 miliar untuk NU Pak, karena dia merasa berdosa sebelum meninggal dunia ya, uangnya diserahkan kepada Nahdlatul Ulama, dia dan keluarganya, karena 5 orang ini sudah menjadi kader PKPNU. Sudah terjadi hari ini. Jadi saya yakin ini ya, saya yakin dengan gerakan PKPNU yang istiqomah ini, insya Allah ini ideologi kita makin lama makin baik. Dulu yang saya sering ceritakan, dulu nggak ada yang berani Pak, orang ngaku NU ya, dulu namanya Solo Raya nyaris tidak ada NU itu sudah mati kata Gus Dur itu, Wahabi dan PKI isinya kata Gus Dur itu. Tapi alhamdulillah berkat sentuhan PKPNU sekarang bergerak luar biasa. Bahkan salah satu NU terbaik di sana namanya NU Magetan yang sering saya ceritakan kemarin. Di Boyolali orang berani bikin kaos kan, mbahku NU, bapakku NU, aku NU. Wah, popo. Di Boyolali gitu. Terus tiap hari nongkrong di kantor MTA, Pak. Ya. Tiap hari ditugasi, kamu besok nongkrong di kantor sebelah sana, besok lama-lama MTA-nya itu pindah, Pak. Kata MTA daripada ngurusi orang gendeng, mending saya pindah. Nah, sampai nanti kalau sudah mengalami 3 tahap itu udah berhasil sebagai kader ya. Pertama menjadi NU gila, yang kedua menjadi gila NU, yang ketiga NU gila nih sampai ini udah berhasil ini ya. Jadi dulu mana ada orang berani ngaku NU, pasti NU biasa aja Pak. Di mana-mana yang namanya orang teriak siapa kita itu tidak mengenal waktu. Di daerah Solo Raya, ibu-ibu kader PKPNU itu kalau ketemu habis belanja di pasar ya, ketemu jam 3 pagi Pak, ketemu sesama kader, siapa kita? NU. Kata orang di pasar, ini ngapain pagi-pagi? Itu biasa di sana Pak, ketemu mau belanja di Indomaret, soalnya siapa kita sekarang. Nah ini udah sinting ini kader saya, pokoknya NU semua. Itu sudah luar biasa ya. Terjadi militansi yang di luar dugaan kita. Saya juga nggak pernah menyangka ternyata kader kita luar biasa hari ini Pak. Nah, karena gelombang kader yang sangat luar biasa ini Pak, yang sering saya ceritakan ya, dimensi-dimensi di luar kita ini sekarang juga berlomba-lomba ikut NU, ikut PKPNU Pak. Yang saya sering cerita Rizalul Ghaib itu ikut PKPNU. Saya baru saja datang dari Kebumen ya. Dilihatkan satu video Pak, ada pertemuan silaturahmi kader kecamatan ya, silaturahmi kader kecamatan di sebuah kecamatan di Cilacap gitu, di Majenang gitu ya. Ada kader itu baru pertemuan kayak begini Pak, pertemuan di level kecamatan. Begitu dia pulang jam 1:30 pagi, lagi jalan berdua naik motor, ada yang nyalip Pak, siapa kita? Langsung NU. Dikira kan kader gitu. Tiba-tiba motornya itu berhenti di jembatan Serayu itu, Sungai Serayu Pak, motornya itu. Wah, akhirnya kan karena motornya berhenti, kedip-kedip lampunya kan dia didatangi. Ternyata kader itu nggak ada kadernya Pak gitu. Dilihat di sungai, masa ini kader nggak ada kan isinya sungai, masa rumahnya di sini kan nggak jelas. Dia belum ngerti kalau itu jin yang ikut tadi. Lama-lama mikir ini nggak mungkin ini kader PKP. Akhirnya baru ada japri dari kepala desa yang ditempati silaturahmi cabang itu bahwa motornya hilang tadi itu. Ternyata digondol sama jin yang ikut silaturahmi cabang. Jadi sudah kejadian. Saya diceritani sampai ngegel-ngegel. Jadi saya juga meyakini nih ya, silaturahmi khusus ini juga didatangi para Rizalul Ghaib. Apalagi tempatnya di sini. Alumni-alumni yang kemarin di Serang ini mungkin pada datang ke sini gitu ya. Ini saya yakin ini berkekuatan bergelombang. Jadi
saya meyakini nanti kalau ini kita genjot terus ya, proses kaderisasi sampai kepada level 9 ya, seperti pada saat NU dilahirkan di awal, kita tidak usah risau dengan masa depan NKRI. Pokoknya sepanjang NU-nya kuat ya, NU-nya sehat dan NU mandiri, NKRI akan aman dijaga oleh Nahdlatul Ulama. Hari ini sudah mulai muncul yang namanya seorang wartawan senior yang mendapat gelar sebagai Pulitzer, wartawan terbaik, yang namanya Gerald Mason dari seorang Yahudi, juga meramalkan bahwa nanti Indonesia itu akan hilang, ya, akan punah. Nah, istilah punah ini dipakai oleh salah satu calon presiden untuk berkampanye bahwa Indonesia akan punah kalau saya tidak terpilih. Ya. Sudah mengatakan seperti itu, Pak. Indonesia akan punah. Ya, saya hanya ingin menyatakan, hanya orang yang tidak tahu NKRI dan tidak tahu NU yang meramalkan bahwa Indonesia akan punah. Orang bahasa tenang aja, sampai nggak usah khawatir. Ya. Ini sudah kami telusuri. Setelah 7 tahun kami berkeliling ini, mulai kami cari sesungguhnya apa sih ini NKRI dan NU itu. Dulu kami tidak pernah punya gambaran yang utuh tentang NU. Terus terang, saya pernah menjadi ketua IPNU dari umur SMA ya, IPNU cabang dulu di Pekalongan, pendiri PMI di Universitas Airlangga, ngurusi PWNU Jawa Timur, tapi saya tidak pernah ngerti hakikat NU itu, saya nggak pernah ngerti, Pak. Saya baru tahu hakikat ngerti NU setelah ngurusi PKPNU ini. Jadi orang tidak akan bisa mendapat hidayah tentang Nahdlatul Ulama dan NKRI kalau dia hanya membaca buku. Jadi memang NU itu harus digerakkan, Pak. Kalau jenengan hanya gerak-gerik, nggak akan bakal dapat ini hidayah tentang ber-NU, itu nggak akan ketemu nih. Sampai bergeraklah di masyarakat itu seperti para ulama dulu, para muassis, insya Allah misteri ini akan ketemu. Jadi saya sudah berani menyimpulkan ini ngomong di depan kader ya, tidak usah khawatir tentang masa depan NKRI, karena NKRI itu sudah misteri dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena Allah tahu ya, bahwa dibutuhkan sebuah wadah, dibutuhkan sebuah negara yang besar untuk tumbuh berkembangnya Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, yang di situ adalah sebagai penerusnya perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah disiapkan, Pak, bumi Aspaja ini ya. Karena Gusti Allah tahu bahwa bumi Aspaja ini sebagai tempat terbaik ya, maka disiapkan namanya penjaganya, namanya Nahdlatul Ulama. Jadi NU itu memang sudah ditahbiskan sebagai penjaga NKRI. Yang saya sering ceritakan tuh ya, dari 1873 sudah muncul istilah Al-Jumhuriyah Al-Indonesia. Kemudian di pertemuan di Palembang juga muncul Syekh Nawawi Al-Batani hadir waktu itu, juga sudah membahas Al-Jumhuriyah Al-Indonesia. Pertemuan di Ternate juga sudah membahas Al-Jumhuriyah Al-Indonesia. NU Muktamar tahun 1935 ya, NU juga membahas tentang Darul Islam, tapi di makna wilayatul Islam, sama ini dengan istilah Al-Jumhuriyah Al-Indonesia. Lalu muncul Merdeka ya, lalu ujungnya adalah NU memberikan gelar Waliul Amri Ad-Dhururi Bisyaukah kepada Soekarno. Jenengan tahu dampaknya ketika, jadi Bung Karno ini adalah pemimpin negara tapi sekaligus sebagai khalifah, Pak. Bung Karno ini khalifah. Begitu Bung Karno dikasih gelar Waliul Amri Ad-Dhururi Bisyaukah pada ulama-ulama waktu itu di Istana Bogor, setelah itu Bung Karno memerdekakan 37, Pak, negara di Afrika maupun di Asia Tengah itu ditandatangani sama Bung Karno. Jadi merdeka karena Bung Karno, Pak. Dan Bung Karno waktu itu minta salah satu bahan negosiasinya dengan Khrushchev, presiden Rusia waktu itu, boleh ada negosiasi antara Indonesia dengan Rusia, dengan Uni Soviet waktu itu, asalkan makamnya Imam Bukhari itu ditemukan oleh Khrushchev, lalu makamnya dibangun. Saya mau ke sana asalkan saya berziarah dulu di makamnya Imam Bukhari itu. Jadi kalau ada orang yang mengkafirkan NKRI, mengkafirkan Bung Karno, kualat tuh, Pak, mereka ini, Pak. Lihat aja. Kalau tidak mereka hari ini, pasti anak keturunannya akan kualat mereka itu. Ya. Berani mengkafirkan Soekarno. Soekarno itu kan wali sultan itu. Ya. Pendiri, coba tanya Pak Munim itu. Di tengah kota Kabul yang paling strategis, kalau di sini Jenderal Sudirman, di sana adalah jenderalnya jalannya namanya Insinyur Haji Soekarno. Ahmad Soekarno. Semua negara-negara yang didirikan oleh Soekarno itu. Jadi ini sudah bukti
bahwa nanti peradaban dunia, peradaban Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, pangkalannya adalah di Indonesia, bukan di negara yang lain, Pak. Makanya karena orang Yahudi tahu, Barat tahu bahwa kekuatan Islam Ahlus Sunnah An-Nahdliyah ada Nahdlatul Ulama di situ, diciptakan propaganda bahwa tidak akan muncul peradaban besar ya yang bisa menandingi Barat, maka mereka mau menghancurkan Indonesia itu. Sudah ada buku namanya Gospel juga dipidatokan seperti itu. Mereka tidak tahu. Jadi mereka tidak tahu akan kekuatan Nahdlatul Ulama. Saya meyakini NU besar ya, nanti wasilahnya salah satunya melalui PKPNU, insya Allah NKRI akan kuat ya. Dulu nggak ada, Pak. Siapa kita dulu nggak ada. Sekarang di mana-mana di TV siapa kita, itu kan tiru PKPNU itu. Yang bal-balan itu loh. Di mana-mana orang sekarang teriak siapa kita ini, NU. Lagu Yellow Waton. Dulu sebelum ada PKPNU belum ada. Terus ijazahkan kepada kita. Lagu ini tahun 1916 diciptakan oleh Kiai Wahab Hasbullah. Bayangkan coba, syairnya itu yang saya heran luar biasa. Tahun 1916 itu Mbak Wahab sudah menyatakan Indonesia biladi ya, Indonesia biladi anta unwanul fakhoma, ya kan? Sama terakhir kuluma ya'tika yauman tomihayal kohimama. Barang suatu saat siapa nanti ada kekuatan yang ingin menghancurkan al-jumhuriyah al-Indonesia itu, maka kamu akan menemui ajalmu. Istilah bahasa Surabayanya itu mate kamu. Tahun 1916 kan belum ada Sumpah Pemuda, 1928 belum ada ya. Tetapi oleh skenario Barat ya, oleh para sekolah analis dari Barat, seolah-olah yang memerdekakan Indonesia itu kaum sekolah, kaum intelektual. Bukan. Konsep desainnya itu adalah para ulama semua, para habaib semua, bukan para sekolah ini, Pak. Mereka ini kalau dalam istilah organisasi namanya hanya OC saja, Organizing Committee, HTCS itu. Kalau pendirinya ya NU semua, tapi dihilangkan oleh sejarah. Bahkan ada kelompok yang berani menyatakan ya, jadi ini permainannya Barat dan Belanda ini, menghilangkan nation state-nya, padahal nation state ala Nahdlatul Ulama, ala ulama ini dihilangkan. Nah, mereka mempropagandakan bahwa nation state ini adalah produk dari kafir. Berarti yang mempropagandakan seperti itu mereka dibayari atau mereka didorong oleh propaganda dari Barat maupun dari negara-negara Israel. Jadi sampai bisa tahu lah, kelompok yang anti NKRI itu ya, sampai sudah tahu di belakang mereka ini adalah siapa. Makanya bagi sampean NKRI adalah harga mati titik, bukan koma, Pak ya. Jadi setelah ini sampai nggak usah beristihad lagi, sudah nggak mampu, nggak bakal mampu beristihad sampai ini. Mbah Hasyim itu, Mbah Karim itu kan orang ulama paling hebat waktu itu ya. Sampai pokoknya sebagai pasukan infanteri udah nggak usah terlalu banyak bertanya ya, pokoknya ada orang macam-macam teriak khilafah, gebuki aja, Pak. Diajak gelut, sampai harus berani. Wong Laskar Jauzan masa penakut kan gitu ya. Diajak gelut. Saya NKRI harga mati, kamu khilafah, dia tatang gelut. Dan sampai harus menang, Pak. Kalau sampai kalah itu ya kan, ini Rizalul Qaim yang ikut. Jadi itu ya, saya minta sampai harus sakti. Pemimpin NU itu harus sakti. Kiai itu hebat, Mbah Ma'rus hebat, tokoh-tokoh NU hebat. Sampai tidak boleh lemah kelihatan di depan orang umum. Tunjukkan ke NU sampai. Kalau ada yang macam-macam sudah kelewat batas menyerang NU, menghina NU, lawan lah, udah lawan. Pokoknya sampai harus sakti beneran, ini taruhan bener ini ya. Jangan sampai sekali pukul masuk rumah sakit tuh. Saya ngisin kayak Junet jari itu Laskar Jauzan segini dong katanya. Pokoknya gitu. Pokoknya satu orang bisa ngalahkan 100 orang. Ada orang yang macam-macam khilafah, datangi sampai tantang gelut, Pak. Ya. Kalau jumlah mereka terlalu banyak, lari, jangan mereka. Pati konyol. Ya, setelah ini siap ya. Ya, pokoknya perintahnya Kiai, perintahnya Kiai Junet, perintahnya Lirboyo. Nah, Lirboyo ingin saya tekankan dalam konteks peta geopolitik dunia ya, salah satu yang diperhatikan oleh para analis luar negeri, bahkan intelijen asing Israel maupun Inggris adalah Lirboyo ya. Saya pernah ada utusan dari Inggris datang ke PBNU nih, mereka mengirim berbagai macam pertanyaan yang ditujukan kepada Kiai Khalid Mawardi ya. Kebetulan Kiai Khalid Mawardi menyerahkan dokumen pertanyaan itu kepada kita ya. Ini dokumen dari intelijen Inggris, tapi yang wawancara profesor doktor ahli antropolog semua.
Yang ditanya dalam dokumen itu yang saya heran-heran sampai sekarang. Yang ditanya itu siapa Kiai Mahruz Ali? Itu ditanya Pak. Jelas tuh pertanyaannya itu siapa Kiai Mahruz Ali? Apa itu Hizib Nasyar? Ditanya di situ. Apa itu Hizib Nawawi? Apa itu? Terus ditanya juga apa itu Utama Ontokusumo? Ditanya kok ngerti Inggris. Ini kan senjata kita waktu melawan di Surabaya. Ditanya Inggris tidak nanya senjata alutistanya TNI berapa? Ayo kan Sukhoi-nya berapa? Enggak. Yang ditanya itu Hizib Nawawi sama Hizib Bahari ini apa kata Inggris? Coba bayangkan. Jadi dengan demikian saya meyakini ya inilah kekuatan NU Pak, yang tidak boleh hilang dalam tradisi NU sampai ila yaumil qiyamah ya. Orang NU harus pegangan ini ya. Semakin rasional, jangan tinggalkan ini, karena kekuatan yang berpegangan kepada amaliyah-amaliyah aswaja, tinggalan-tinggalan para wali zaman dulu, insya Allah ini yang bisa menyelamatkan NKRI ya. Jadi saya minta sampai setelah ini sudah jadi kader PKP NU, semakin yakin ke NU-nya, semakin sakti ya, semakin berani menghadapi situasi, tidak usah takut ya. Kalau bisa bikin peradaban para kader semuanya ya, semakin carilah tempat-tempat yang angker. Sering saya perintahkan ya. Jadi semakin banyak ada orang yang takut terhadap tempat itu, disitulah kader ada di situ. Ada gua-gua yang orang lari lihat gua itu, justru kader PKP itu mujahadahnya di situ. Ya, mudahadah kok di Depok aja itu NU itu jangan terlalu banyak hidup di tempat terang ya. Habitusnya NU itu di tempat gelap Pak. Ya. Jadi di tempat-tempat yang orang itu angker takut, justru sampai itu datang ke situ. Mujahadah di gua itu, sehingga kalau kita datang, siapa kita? NU, wah itu kader PKP di jauhan ini. Itu Pak. Masa kader PKP itu ketemu di stasiun kereta itu kader apaan gitu ya istilahnya. Terus nanti setelah ini telusuri seluruh Depok, Jawa Barat, tempat-tempat yang ini sampai datangi. Suatu saat siapa tahu orang tidak ada yang berani ke situ. Biasanya harganya murah tanahnya itu, karena nggak ada orang yang berani beli tanah di situ. Nah disitulah sampai bikin pendidikan di situ ya. Kenapa? Saya yakin Pak, sebagai sesama genderuwo itu sama dia, mereka nggak akan ganggu sama sahabat sama warga NU gitu ya. Saya punya pengalaman ini. Habis bayat di Banyumas, saya mau ke Pekalongan lewat gunung ini. Diantar hanya seorang banser aja. Karena bansernya baru diklansor, begitu naik nanjak di tengah hutan ini nabrak kuntilanak. Waktu saya anak ini si banser itu kurang ajar, ketenggelan dia begini aja itu kan, nggak nolong saya, malah dia hanya begini aja. Hanya kan saya masa instruktur PKP takut sama kuntilanak kan memalukan, saya bilang. Saya langsung keluar Pak. Saya bilang saya kesini bukan pekerjaan yang iseng. Saya disuruh sama Mbah Hasim ngurusi NU. Kamu mau apa? Saya nggak ada urusan sama kamu. Kuntilanaknya jawab, "Kulo nggih muslimat Pak." Akhirnya ya karena muslimat ya hormati saya. Jadi ya selesai gitu ya. Itu sampai pokoknya Jawa Timur, pokoknya yakin aja lah, pokoknya Laskar Jauhan, PKP NU tambah jos sama kuat ya. Besarkan NU di Depok, di Jawa Barat, terus pokoknya besarkan, naikkan bendera Nahdlatul Ulama ya di Jakarta. Suatu saat kalau kita sudah kuat, 4 tahun atau 5 bulan lagi, kita mesti apel di Monas ya, istighosah kubro di Monas ya. Baca mahalul qiyam di sana supaya negara kita ini aman ya, insyaallah. Ini sudah kuat, kita udah hampir 1 juta, nanti masing-masing bawa 10 kan sudah 10 juta. Cukup sekali itu aja, setelah itu tidak usah ada lagi yang begini-begini ya. Itu menunjukkan NU itu masih ada Pak gitu ya. Jadi, ini penting untuk kita lakukan, tapi sabar ya. Jadi itu pesan saya. Yang berikutnya soal pilpres ya, Pak Prabowo, Pak Jokowi adalah aset nasional kita, beliau pemimpin kita ya. Orang NU tidak boleh menghina pemimpin siapapun mereka harus kita hormati. Soal milih sampai monggo aja, monggo Pak, isyarah monggo aja. Ketemunya Prabowo ya bisa Prabowo, ketemunya Jokowi bisa Jokowi. Tapi saya ingin mengatakan begini Pak, saya ingin menyatakan tidak boleh NKRI hancur gara-gara 2 orang ini. Terlalu sederhana Pak. Soalnya soal pilpres sampai NKRI punah, nggak akan ada punah, sampai tenang aja. NU itu masih banyak, NU itu masih keluar dari lorong-lorong, dari gua-gua itu NU kan masih banyak. Akal itu punah. Itu propaganda, orang yang nggak ngerti NU aja lah gitu ya. Jadi saya meyakini insya Allah nih NKRI selamat ya. NU terus-menerus diperkuat, istiqomah, pokoknya berjuang di Nahdlatul Ulama sampai titik darah penghabisan ya. Wala tamutunna illa wa antum nahdiyun, mati dalam kondisi NU ini tujuan kita nanti mati ya. Terakhir saya berharap nanti
PKPNU di Jabodetabek ini bisa mencapai angka 100.000 lah ya, nanti dibantu sama Kiai Jonet supaya apa, kalau kader kita sudah 100.000, kita rencana mau meninggalnya di Parung nih Pak. Kita mau bikin kuburan di Parung. Pak Enceng, saya dan Pak Munim. Jadi sampai sebagai kader kan wajib lah ya datangi takziah kepada kuburan. Ini ada wali baru ini ya, ada wali baru, tawali apa namanya gitu. Bahkan ada yang wali murid baru lah, nanti sampai catat ya perjuangan kita ini. Mudah-mudahan kita ujungnya sampai ini. Pak Enceng sudah 60 tahun ya bisa aja tambah 20, 80 tahun juga bisa ya. Pak Munim juga sudah sama. Tapi beliau berdua ini saya ingin menegaskan kepada panjenengan, beliau ini adalah pelaku di Nahdlatul Ulama. Pak Enceng tahu betul peristiwa 83, 84, persinggungannya Gus Dur dengan Kiai ini, tokoh ini, bagaimana NU menghadapi tekanan Orde Baru, beliau saksi dan pelaku langsung. Jadi panjenengan semua bersyukur ya bisa ketemu dengan dua orang beliau ini yang istiqomah hidupnya. Saya tahu betul ya, beliau ini lurus lah, lempeng, nggak macam-macam ya. Ini bisa dijadikan sebagai sandaran dan guru kita ya. Mudah-mudahan kita punya sanad yang jelas di dalam per-NU ini. Jadi saya yakinilah, insya Allah nanti Pak Enceng itu bisa jadi pahlawan gitu ya. Walaupun pahlawan PKPNU sendiri nggak apa-apa, kita bikin penandanya nanti di Parung sana ini. Nanti lagi Pak Herno lagi kita perintahkan untuk beli 3.000 meter di sana ya. Nanti ada makam kita di sana, sebelahnya kayak Jonet gitu ya. Kan nanti di sana ketemu lagi ngurus PKPNU. Saya kira itu ya, saya kira dari saya cukup lah ini. Kalau saya bagian guyonan aja, tapi Pak Enceng, Pak Amin tadi sangat dalam ya. Tolong dicatat lah arti-arti penting, tanda-tanda penting dari beliau berdua. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI. Pancasila. Allahumma sholli ala Muhammad.